Smartphone gadget memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan manusia di era digital saat ini. Bermula, bermula dari sebuah alat komunikasi, smartphone bertransformasi menjadi penyedia layanan informasi dan hiburan. Tak heran jika alat bantu ini sangat digandrungi sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Namun sayangnya, penggunaan gadget justru menjadi buah si malakama bagi sebagian kalangan, khususnya anak-anak yang kerap bermain game online dengan smartphone. Kecenderungan menghabiskan waktu bermain game setiap hari membuat anak-anak lambat laun mengalami kecanduan yang bisa berdampak fatal pada psikis mentalnya. Seperti kasus yang dialami Wawan, game yang viral di media sosial. Wawan dikabarkan menderita gangguan jiwa akibat kecanduan game online yang membuat jari jemarinya tak henti bergerak layaknya sedang bermain game. Pria berusia 32 tahun tersebut dirawat di Yayasan Jamrud yang merupakan tempat rehabilitas orang yang gangguan jiwa. Selain Wawan game, ada 3 pasien lain dengan kondisi kecanduan game online dirawat di yayasan terletak di Kampung Babakan, Jalan Asem Sari 2, RT 3 RW 4, Kelurahan Mustikasari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, ketiga pasien masih berstatus pelajar. Yang masuk tahun ini ada 4 orang ya untuk pasien gangguan jiwa karena game online. Dari 4 itu alhamdulillah tinggal 1 dan 1 siap pulang juga. Kebanyakan mereka yang paling lama cuma Wawan gamenya 4 bulan, tapi yang lama di sini cuma sampai 2 sampai 3 bulan. Ada yang sampai 1 bulan siap pulang. Alhamdulillah cepat sembuhnya, kata pendiri Yayasan Jamrud. Menurut pria yang akrab disapa Hartono itu, seluruh pasien anak pecandu game tersebut awalnya dibiarkan para orang tuanya bermain game online berjam-jam setiap hari. Kecanduan sang anak akhirnya membuat mereka lupa terhadap tugas dan kewajiban, baik di rumah maupun di sekolah. Salah satunya Bima Sena, pelajar berusia 17 tahun asal Cianjur, gemar bermain game online. Ia terbiasa bermain game 4 jam sehari yang membuatnya menjadi seorang pecandu dan pasien di Yayasan Jamrud Biru. Gawai yang terhubung sistem daring dengan berbagai fitur ibarat pisau bermata dua yang bermanfaat tetapi juga membahayakan kehidupan anak-anak. Sejumlah anak mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan gawai. Selain menjadi alat komunikasi dan sumber informasi, gawai yang dilengkapi berbagai fitur juga menjadi pintu masuk bagi anak-anak untuk mengakses media sosial, game dan fitur lainnya secara daring yang belum sesuai untuk usianya. Bahkan penggunaan gawai yang terus-menerus tanpa mengenal waktu berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak serta membuat kecanduan atau adiksi gawai. Fenomena anak-anak yang kecanduan gawai setidaknya semakin terlihat dalam 5 tahun terakhir. Meskipun belum ada angka pasti berapa persentase dan jumlah anak yang mengalami gejala kecanduan atau kecanduan gawai, dari sejumlah kasus yang terungkap di publik, hasil kajian, survei, dan penelitian menunjukkan fenomena kecanduan gawai pada anak saat ini berada pada situasi mengkhawatirkan. Tak hanya menjadi korban, anak-anak terlibat dalam sejumlah kasus yang masuk ke kategori dipidana. Dari sisi usia, anak yang rentan mengalami kecanduan gawai berada di usia 13 sampai 18 tahun. Pada usia anak, bagian otak yang berfungsi untuk mencegah seseorang bersikap impulsif sehingga seseorang bisa merencanakan dan mengontrol perilaku dengan baik matang. Kemahiran anak-anak dalam menggunakan gadget bukanlah hasil dari konspirasi dewa, melainkan anak-anak pada zaman sekarang memang sudah dikenal dan diajarkan untuk menggunakan gadget oleh orang tuanya mereka sendiri. Tak lain dan tak bukan orang tuanya punya peranan dalam kecanduan gadget. Bagaimana? Memang sulit untuk menghapus gadget dari peradaban dunia agar anak-anak zaman now tidak kecanduan gadget. Namun orang tua sesungguhnya dapat mengarahkan anak mereka untuk melakukan kegiatan yang dapat
mengalihkan keinginan dalam bermain gadget. Apa yang membuat anak di bawah umur kecanduan dengan smartphone? Kebanyakan dari anak tingkat sekolah dasar sering menggunakan smartphone untuk bermain games atau permainan. Hal ini yang menimbulkan kecanduan karena games dalam smartphone sangat digemari anak-anak di bawah umur. Adanya kecanduan ini tidak luput dari faktor kebiasaan orang tua yang memfasilitasi anak-anaknya dalam penggunaan smartphone. Karena adanya kecanduan terhadap smartphone ini mengakibatkan tingkat keinginan belajar anak menurun. Karena adanya konten yang sangat digemari anak di dalam smartphone. Mereka akan berpikir bahwa belajar merasa melelahkan. Walaupun pada awalnya teknologi diciptakan untuk menghasilkan dampak positif, di sisi lain, teknologi juga memberikan dampak negatif, contohnya seperti smartphone. Dalam kasus maraknya penggunaan smartphone di kalangan siswa-siswi SD, timbul dampak negatif yang diakibatkan oleh penggunaan smartphone di kalangan SD. Dampak negatif yang ditimbulkan seperti menjadikan kecanduan terhadap anak-anak di bawah umur. Tingkat keinginan belajar menurun saat di sekolah maupun di rumah dan anak-anak akan malas bergerak. Khususnya di Indonesia, banyak sekali siswa-siswi yang masih SD yang berkisar umur 7-12 tahun dibebaskan untuk memainkan berbagai jenis smartphone. Padahal, anak-anak di bawah umur belum begitu penting untuk memilih atau menggunakan smartphone untuk membantu pekerjaan sehari-harinya. Lain halnya remaja atau orang dewasa yang lebih membutuhkan smartphone sebagai media untuk mencari informasi walaupun memberikan informasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari maraknya anak di bawah umur menggunakan smartphone. Satu itu tentukan waktu maksimal penggunaan gadget. Kedua, jangan cuma melarang dan berikan saran juga. Ketiga itu perhatikan konten. Keempat, tentukan lokasi atau waktu bebas internet dan gadget. 5, bijak bermedsos. Jadi, saya akan menjelaskan semua ini. Yang pertama itu tentukan waktu maksimal terhadap anak itu menggunakan gadget. Jadi orang tua itu menurut saya itu lebih baik ngasih anaknya itu 30 menit, di atas 30 menit lah, seperti 40 ya, pokoknya di bawah 40 lah udah baik itu. Soalnya anak-anak itu masih mudah terpengaruh dengan gadget dan lain sebagainya kan. Kedua, jangan cuma melarang dan berikan saran. Jadi orang tua ini masih di bawah umur janganlah kasih HP, mending ajak wisata kemana gitu, hiking, terus ke mall dan lain sebagainya tanpa diberikan gadget. Ketiga, perhatikan konten. Jadi orang tua itu wajib mengawasi anaknya dalam memperhatikan konten gitu. Anak itu bisa membuka 18 plus atau hoax, penipuan. Jadi anak-anak itu mudah terpengaruh sih menurut saya. Jadi orang tua itu menurut saya awasi itu anaknya agar tidak terpengaruh dari penipuan, hoax atau 18 plus. 4, tentukan lokasi atau waktu bebas internet dan gadget. Ya, nomor 4 juga sama kayak nomor 2, jangan cuma melarang atau berikan saran. Jadi orang tua itu mengajak anaknya ke wisata seperti ke Lembang, kemana, ke Medan atau sebagainya kan, hiking. Jadi anak itu bisa menghirup udara luar gitu tanpa terpengaruh oleh gadget, bisa bersosialisasi dengan teman sebaya. Nah, itu nomor 5-nya bijak bermedsos. Bijak bermedsos ini menurut saya di bawah umur itu baik, misalnya di bawah umur 12 ke bawah, menurut saya jangan menggunakan medsos dulu, karena di medsos itu sebenarnya banyak kejahatan, walaupun ada juga kebaikannya di situ. Tapi baik jangan menggunakan dulu sih, karena banyak penipuan, hoax, 18 plus, terus gampang terpengaruh medsos itu kan. Jadi menurut saya itu kesimpulan tentang video ini adalah lebih baik anak di bawah umur seperti di bawah 12 tahun tidak menggunakan gadget.
lebih baik lebih berinteraksi dengan orang tua, teman luar gitu kan, bermain. Karena anak-anak seperti di bawah 12 tahun itu gampang terpengaruh, apalagi kalau udah asik bermain HP, gampang sering bermain lagi sih ntar nih ke depannya. Jadi larang anak tersebut untuk dia bermain HP, dan anaknya itu dibawa ke tempat hiking gitu, pantai, ke danau untuk bermain, untuk menghirup udara luar lebih segar kan. Karena anak-anak kecil itu mudah terpengaruh, tadi saya bilang. Ya, sekian dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.